Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Bagus Ramadan. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana di Universitas Lambung Mangkurat, program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atau PSDAL. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi khususnya terkait kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi saya di sini mengambil topik yaitu kebijakan dan hukum lingkungan hanya untuk perusahaan legal dan tidak untuk yang ilegal. Nah, jadi di sini kebijakan itu dibuat hanya untuk perusahaan yang legal saja dan tidak diaplikasikan untuk perusahaan yang ilegal, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu marak terjadi atau banyak yang terjadi. Jadi langsung saja untuk poin selanjutnya. Eh, Pertama, illegal mining kerap terjadi di sekitar kita, khususnya di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya yang pernah terjadi di KM 171, Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu. Longsor yang terjadi bukan pertama kali yang terjadi di lokasi tersebut. Jadi udah beberapa kali terjadi, beberapa tahun silam itu sudah pernah terjadi dan jalan provinsi di area tersebut sudah dipindahkan, dan kemudian di tahun 2022 itu kejadian serupa terjadi lagi di lokasi yang kurang lebih sama, tapi hanya berjarak beberapa meter saja, yaitu kegiatan illegal mining tepat berada di bawah di bawah kaki dari jalan provinsi yang selama ini digunakan untuk melintas dari arah Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan ke Provinsi Kalimantan Timur juga. Jadi longsor kemarin di tahun 2022 itu terjadi karena ada satu perusahaan yang melakukan kegiatan illegal mining tepat di samping jalan provinsi, dan kegiatan tersebut mengakibatkan tergerusnya material yang ada di jalan provinsi, sehingga menyebabkan terputusnya akses jalan provinsi yang digunakan untuk perlintasan baik provinsi Kalsel menuju provinsi Kalimantan Timur ataupun dari Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, selanjutnya, kurangnya pengawasan dari beberapa instansi terkait dan lemahnya hukum di negara kita membuat beberapa pihak dengan leluasa melakukan kegiatan illegal mining tanpa harus membayar pajak negara dan hanya masuk ke kantong pengurusnya saja. Kejadian longsor di jalan provinsi akibat aktivitas pertambangan liar milik perusahaan pribadi. Jadi untuk perusahaan yang melakukan itu milik perusahaan pribadi, bukan perusahaan komersil. Nah, ironisnya kegiatan tersebut dilakukan di lahan yang memiliki izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, yaitu milik PT Arumi Indonesia Tambang Satui. Jadi mereka melakukan kegiatan illegal mining itu di dalam IUPK-nya PT Arumi Indonesia Tambang Satui. Jadi mereka tidak memiliki izin khusus, tetapi mereka menumpang dan tanpa ada meminta izin ke PT Arumi Indonesia Tambang Satui. Setelah berita mencuat ke permukaan dan disorot media, sang penambang bergegas untuk memindahkan alat mereka. Dan seketika, unit yang beroperasi sudah tidak ada, kemudian barulah para instansi terkait melakukan pengecekan. Hasil perbaikan kerusakan lahan dibebankan ke PT Indonesia Tambang Satui selaku pemilik IUPK di area tersebut. Nah, jadi kemarin lucunya di area tersebut itu ketika longsor terjadi, di awal longsor tersebut terjadi itu sudah mulai dimasuki oleh awak media. Nah, tetapi ironisnya tambang tersebut atau perusahaan terkait itu tidak langsung bergegas untuk berhenti melakukan aktivitasnya, malah dengan luasannya mereka tetap melakukan aktivitasnya sih, sampai pada suatu ketika mereka memilih untuk stop operasi, kemudian mengalihkan unit-unit mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian, beberapa hari
barulah para instansi terkait baik dari daerah, kemudian dari provinsi ataupun dari pusat itu melakukan kunjungan ke area tersebut. Nah, di situ ada kejanggalan juga yang timbul di benak saya. Kenapa ketika awak media pertama kali melakukan liputan di area tersebut tidak langsung ditangani ataupun tidak langsung dilakukan pengawasan oleh pihak terkait. Justru pihak terkait melakukan pengawasan ketika si penambang itu sudah selesai melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian kegiatan serupa juga terjadi lagi pada tahun 2024 di mana illegal mining itu dilakukan kurang lebih masih di dalam IUPK PKR Indonesia Tambang Kintab, dan kegiatan tersebut diganggu oleh peti atau penambang tanpa izin. Posisinya persis di samping jalan provinsi juga, dari jalan Kabupaten Tanah Laut menuju Tanah Bumbu ataupun sebaliknya, dan kegiatan tersebut berdampingan langsung dengan pemukiman warga atau pemukiman masyarakat sekitar. Tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan aspek keselamatan, kegiatan penambang ilegal tersebut sangat cepat, dan sampai saat ini progresnya pun itu sudah hanya berjarak beberapa meter dari salah satu toko, sebut saja toko Alfamart yang ada di pinggir jalan di KM 92 di Kecamatan Kintab. Itu sudah hampir menyentuh belakang dari bangunan si Alfamart tersebut. Nah, ironisnya para pihak terkait seolah tutup mata pada kejadian tersebut dan akan bertindak setelah ada laporan dan ada korban yang mengeluhkan kegiatan tersebut. Jadi sejauh ini kegiatan illegal mining itu masih leluasannya mereka melakukan kegiatan tanpa ada teguran dari pihak-pihak terkait. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan illegal mining sendiri itu yang pertama kerusakan lahan, di mana yang meliputi tanah longsor, kemudian hutan gundul, perubahan bentuk fisik area yang terdampak, kemudian minim unsur hara. Selanjutnya pencemaran air, yaitu meliputi air permukaan atau air sungai, dan juga air tanah, baik dari fisiknya maupun dari kimiawinya. Selanjutnya dari pencemaran udara, meliputi debu dan juga kebisingan yang muncul di area pemukiman warga, dampak dari kegiatan illegal mining tersebut. Nah, selanjutnya dampak yang cukup parah, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampak yang sangat merugikan secara langsung dirasakan oleh masyarakat, yakni sosial dan ekonomi. Dampak dari kegiatan tersebut berimbas pada kerusakan rumah yang dihuni oleh masyarakat sekitar, lalu hilangnya area mata pencarian warga, baik dari area berkebun maupun area di sekitaran sungai. Jadi, dan tidak ada ganti rugi juga dari pihak terkait karena adanya kejadian ini. Dan dampak yang cukup dirasa berat juga, yaitu terjadinya konflik sosial yang terjadi di area tersebut karena polemik yang terjadi di sekitaran lokasi illegal mining tersebut. Banyak isu-isu konflik sosial yang muncul ke permukaan karena beberapa warga itu menolak akan kehadiran mereka, tetapi ada beberapa warga juga yang bersifat biasa saja ketika kehadiran mereka ada di sekitar masyarakat tersebut. Nah, kemudian seperti yang foto saya tampilkan, itu foto kejadian rumah, salah satu gambaran rumah yang longsor akibat kegiatan illegal mining, khususnya di KM 171. Jadi kemarin itu beberapa rumah itu mengalami rusak parah hingga 90% kerusakannya, karena bagian dari tengah rumah mereka sampai ke belakang itu sudah mengalami kerusakan karena pergerakan lereng atau pergerakan tanah yang terjadi di area pemukiman mereka, sehingga untuk posisi rumah yang masih utuh atau masih bisa dikatakan masih bagus itu hanya bagian depannya saja.
itu hanya kurang lebihnya sekitar 10%-nya saja dari total keseluruhan rumah mereka. Dan di situ ironisnya mereka itu tidak mendapatkan uang ganti rugi sampai pada saat pemerintahan mulai menyuarakan, tetapi mereka memberikan ganti rugi kepada masyarakat itu tidak sepenuhnya atau tidak seharga kerusakan yang terjadi pada rumah mereka. Jadi hanya 10% yang mereka berikan untuk ganti rugi eh, kerusakan rumah yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dan itu sangat merugikan bagi masyarakat. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu regulation atau regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ditujukan hanya kepada perusahaan yang berizin atau legal dari pemerintah, terkecuali perusahaan ilegal yang tidak berizin. Hal tersebut yang membuat maraknya pertambangan ilegal yang terjadi di Kalimantan Selatan dan belum ada langkah yang berani diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Aturan pun dibuat hanya serta-merta melengkapi kebutuhan dari permintaan pihak pusat tanpa mengaplikasikannya secara langsung dan secara sepenuhnya. Jadi regulasi ini hanya diciptakan untuk perusahaan-perusahaan yang berizin saja. Sedangkan perusahaan yang ilegal atau yang tidak memiliki izin itu seolah-olah tidak ada peraturan yang menjerat mereka sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan kegiatan mereka, entah itu illegal mining ataupun kegiatan lainnya yang bersifat ilegal. Nah, kadang di situ yang menjadi titik lemahnya dari kepemerintahan kita, segala peraturan itu hanya dibuat untuk perusahaan yang sifatnya itu resmi, bukan yang abal-abal. Padahal yang melakukan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak yang terparah itu tidak hanya dari perusahaan yang ilegal saja, bahkan bisa berkali-kali lipat dari perusahaan yang statusnya ilegal atau perusahaan yang tidak memiliki izin. Nah, kemudian pihak siapa yang dirugikan? Berdasarkan kejadian tersebut, banyak pihak yang merasa dirugikan, yaitu pertama masyarakat sekitar yang sudah kehilangan harta bendanya, kemudian mereka yang dirugikan baik dari segi materi ataupun kesehatan, kemudian dari beberapa pihak perusahaan yang berada di samping atau di sekitar area pertambangan ilegal, karena mereka pun diikut sertakan untuk menjadi bagian utama yang melakukan perbaikan kerusakan lingkungan. Jadi ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Itu yang paling besar itu yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi mereka sangat merasa dirugikan karena kehadiran illegal mining tersebut, karena mereka tidak ada tanggung jawab sepenuhnya baik untuk lingkungan ataupun baik untuk masyarakat sekitar. Karena kegiatan mereka yang seperti saya sebutkan tadi, salah satu contohnya yaitu kegiatan mereka itu menghasilkan pencemaran udara itu seperti debu dan juga kebisingan. Dan itu akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Apabila secara berlarut-larut mereka menghirup udara yang tidak sehat, maka akan mengalami gangguan pernapasan. Kemudian anehnya di pemerintahan kita, itu perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal itu tidak dibebankan untuk perbaikan kerusakan lingkungan, malah dibebankan kepada perusahaan yang memiliki izin terkait penggunaan lahan tersebut. Jadi untuk perbaikan kerusakannya itu dibebankan kepada perusahaan yang notabene-nya mereka memiliki izin atas penggunaan lahan di area tersebut. Jadi terkadang ada sedikit ketimpangan yang terjadi di area di kebijakan yang sudah dibuat. Nah, kemudian dari beberapa kejadian yang sudah saya paparkan, itu timbullah saran yang sifatnya membangun. Jadi itu yang pertama, pemerintah melakukan audit internal terkait lingkungan kepada beberapa pihak terkait. Kemudian poin kedua, melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk menanggulangi kejadian berulang. Untuk menanggulangi kejadian berulang itu tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, memberikan binaan kepada perusahaan terkait yang melakukan kegiatan illegal mining. Kemudian menetapkan fokus utama pada kegiatan yang tidak memiliki izin atau tidak berizin atau ilegal. Kemudian memberikan teguran secara langsung dan hukuman pada perusahaan atau pihak terkait yang melakukan illegal mining. Dan yang poin terakhir yaitu menjadwalkan inspeksi rutin ke beberapa titik yang rawan terjadi kegiatan illegal mining ataupun kegiatan ilegal lainnya.
Nah, jadi itu beberapa saran yang muncul dari benak saya. Saran tersebut sifatnya hanya membangun, dan semoga juga banyak saran-saran dari kita-kita yang lebih bagus lagi, dan itu bisa memperbaiki keadaan kerusakan lingkungan yang ada di tempat kita. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Eh, saya sebelumnya meminta maaf apabila ada beberapa pihak yang merasa dirugikan atau beberapa pihak yang tersinggung, karena ini sifatnya hanya sebagai pemberitahuan saja betapa pentingnya kebijakan yang sudah dibuat pemerintahan kita, dan saya pribadi juga mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada pemerintahan kita karena sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan, dan berupaya juga untuk mengembalikan dan memulihkan kembali lingkungan sekitar kita. Jadi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.